Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang kerusakan yang sering dialami motor injeksi. Ya. Di sini saya memberikan contoh menggunakan motor Honda Vario 125 injeksi atau Vario Techno ya. Nah, ini motornya. Kebetulan motornya lagi saya bongkar kemarin karena ada trouble di motor ini. Oke. Jadi masalah yang sering dialami untuk motor yang menggunakan sistem injeksi adalah yang pertama, sistem suplai bahan bakar. Kemudian yang kedua, sistem pengapian. Dan yang ketiga, sistem di ruang bakar atau di mesin. Nah, di dalam sini adalah ruang bakar. Tapi saya tidak akan menjelaskan semuanya. Saya hanya akan menjelaskan sedikit ya, yaitu di sistem suplai bahan bakar yang memang sangat sering bermasalah untuk motor yang menggunakan sistem injeksi. Dan di sini akan saya mulai dari full pump. Nah, di sini adalah full pump. Full pump ini bekerja untuk mensuplai bahan bakar dari tangki ke injektor, yang nantinya dari injektor ini akan disemprotkan atau akan disemburkan ke dalam mesin ya. Dan injektor ini dikontrol oleh sensor TPS ya. Sensornya di sini. Adapun bentuk sensornya nanti akan saya jelaskan di pertengahan video sampai akhir ya. Kemudian TPS ini akan memberikan sinyal ke ECM dan ECM akan memberikan perintah ke injektor sehingga bisa memberikan supply yang pas sesuai yang dibutuhkan oleh mesin. Nah, dan ini adalah full pump ya. Di sini saya punya full pump ya. Pada umumnya full pump hanya seperti ini ya, terdiri dari ini biasa disebut dengan rotak ya, biasa disebut dengan rotak. Kemudian di sini yang ini adalah filter ya. Rangkaian ini sering sekali bermasalah, terutama di bagian filter ya. Kemudian di bagian rotak ya. Sedangkan untuk jaringan nirkabelnya ya, atau jaringan kabelnya ini ataupun sensor yang terdapat di sini itu sangat sekali jarang ya, sangat jarang bermasalah. Sekali lagi, untuk kabelnya ini jarang sekali bermasalah. Yang sering bermasalah itu adalah rotak dan juga filter. Adapun bentuk rotak bisa kita lihat secara langsung ya, seperti ini. Nah, untuk bentuk rotaknya secara umum seperti ini. Rotak ini bekerja dan mengeluarkan bahan bakar untuk disuplai ke injektor ya. Adapun bentuk injektor pada umumnya seperti ini. Nah, ini injektor pada umumnya ya. Nah, ini adalah injektor. Injektor ini terlihat sangat sederhana dan simpel, tetapi di dalam injektor ini masih terdapat bagian-bagian yang cukup rumit. Dalam video ini saya tidak akan jelaskan bagian-bagian di dalam injektor ya, karena untuk penjelasan injektor akan saya jelaskan di video yang lainnya. Oke. Kemudian bagaimana ya cara injektor ini bisa memberikan suplai bahan bakar ke dalam mesin secara pas
sesuai dengan bukaan throttle body, ya, atau sesuai dengan putaran gas. Semua itu dikontrol oleh yang namanya sensor TPS, ya. Jadi ini bentuknya seperti ini, ya. Ini sensor TPS punya motor Beat, ya. Ini baru, ini saya buka hanya untuk memberikan tutorial, ya. Tuh, sensor injeksi, ya. Saya buka hanya untuk memberikan tutorial, ya. Jadi ini akan memberikan sensor ke ECM. Nah, adapun ECM bentuk umumnya seperti ini. Nah, setelah ini memberikan sinyal ke ECM, ya, maka ECM akan memberikan sinyal lagi atau memberikan perintah, ya. Dari sini memberikan perintah ke injektor jumlah bahan bakar yang harus dikeluarkan atau bahan bakar yang dibutuhkan mesin sesuai dengan perintah dari ini TPS, ya. Jadi di sini sudah bisa kita pahami sedikit, ya. Intinya sensor-sensor ini saling bekerja, saling mendukung, ya. Bagian satu lagi yaitu filter. Nah, ini filter pada umumnya seperti ini. Ini dia, ya. Filter ini menyaring bahan bakar agar bahan bakar yang masuk ke rotak ini tidak kotor, ya. Apabila bahan bakar kotor, maka filter akan tersumbat. Suplai bahan bakar tidak stabil dan motor akhirnya tidak stabil atau mendat-mendat. Kemudian satu lagi, apabila rotak ini bermasalah, begitu juga bahan bakar tidak stabil dan akhirnya motor mendat. Kemudian sensor TPS. Apabila sensor TPS ini bermasalah, maka suplai yang diberikan injektor ke dalam mesin itu juga tidak stabil. Nah, permasalahannya juga sama, mendat. Motornya tidak normal. Begitu juga dengan si injektor. Apabila injektor ini bermasalah, sudah tidak bisa menerima sinyal dari ECM, maka bisa diartikan bahan bakar yang disemburkan oleh injektor ini tidak stabil. Jadi motornya mendat, ya. Kemudian ECM juga seperti itu. Apabila ECM ini bermasalah, ya, maka suplai bahan bakar yang masuk ke dalam mesin itu juga tidak stabil karena ECM ini berfungsi sangat banyak, fungsinya sangat banyak, yaitu kontrol. Semua kontrol yang ada di dalam sepeda motor injeksi itu dikontrol oleh ECM, ya. Semua sensornya dikontrol oleh ECM. Sampai di sini bisa kita pahami. Artinya sepeda motor dengan tipe yang sama, ya, dengan tipe yang sama, sekali lagi dengan tipe yang sama, dengan keluhan yang sama, mendat-mendat, ya, keluhannya sama, sepeda motornya sama, tapi belum tentu masalahnya sama. Bisa bermasalah di ini rotak, bisa di filter, bisa di TPS, bisa di injektor, bahkan bisa di ECM, ya. Itu permasalahannya sama, mendat-mendat, ya. Jadi untuk teman-teman semua, kalau untuk teman mekanik saya yakin mereka pasti sudah tahu. Tapi untuk owner atau untuk pelanggan, untuk konsumen, ini sangat penting. Kenapa? Karena mereka tidak tahu. Mereka hanya tahu motornya ini mendat-mendat. Saat servis, taruhlah yang rusak ini adalah ECM-nya, ya. Dengan kendala motornya nyendat-nyendat, begitu dicek oleh para mekanik ternyata ECM-nya rusak dan diganti, ya. Oke, kita ganti, kita taruh kalkulasi
dengan biaya sebesar kalkulasi ya. Di sini hanya saya bilang kalkulasi, ini bukan harga asli. Apabila kita ganti ACM, maka dia mengeluarkan biaya 500.000 ya. Kemudian ada lagi owner lain ya, ini adalah pelanggan A ya, ini pelanggan A. Kemudian ada pelanggan B dengan motor yang sama, gejalanya sama, itu diantarlah ke sebuah bengkel. Setelah dicek ternyata masalahnya ini full pump, nah, atau filter full pump. Nah, filter full pump ini kalau di tempat saya hanya jual 80.000, itu sudah plus ongkos pemasangan ya. Jadi yang si pelanggan B ini servis motor sama, kendalanya sama, ternyata setelah dicek hanya filternya, dia habis 80.000 ya. Oke. Saat kedua pelanggan ini bertemu ya, mereka pasti akan saling curhat dan mengatakan ya, motor saya kok servis habis 500.000 ya, kendalanya mendat-mendat. Oke. Kemudian si B mengatakan, oh saya kemarin nyendat juga, cuman habis 80.000. Oke. Nah, jadi di sini nanti akan terjadi miskomunikasi ya, kesalahpahaman. Akhirnya mereka saling menduga ya. Si pelanggan A ini akan merasa dibodohi oleh bengkel yang menservis motor dia ya. Dia akan menduga kalau dia sudah dibodohi, padahal faktanya tidak demikian. Fakta yang sebenarnya adalah seperti apa yang sudah saya jelaskan di video tadi ya. Sekali lagi saya jelaskan, untuk kendala yang sama di motor yang sama, permasalahannya belum tentu sama. Karena di motor injeksi ini sangat banyak part-part atau sensor-sensor yang saling mendukung ya. Jadi video ini mungkin cukup sampai sekian, dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya, terutama untuk para pelanggan bengkel ya. Semoga bisa menjadi pelajaran. Intinya jangan merasa tertipu oleh bengkel yang kalian datangi, karena tidak mungkin bengkel itu akan menipu kalian, tidak akan mungkin ya. Sekali lagi harus dipahami, part di dalam motor injeksi tidak sedikit ya, semuanya saling menopang. Jadi biarpun permasalahannya terlihat sama, belum tentu yang bermasalah itu sama. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.